Untuk teman-teman, jika sudah diberikan kertas atau apapun itu, jangan sekali-kali teman untuk mengotori kertas tersebut. Halo teman-teman, balik lagi ke kontenku. Untuk teman-teman yang baru nonton konten ini atau bahkan baru melihat channel ini, silakan untuk teman-teman mengklik subscribe dan juga loncengnya ya, karena biar teman-teman nggak ketinggalan informasinya apapun itu tentang sekolah kedinasan maupun STTD dan juga tentang perkereta apian ya teman-teman. Untuk teman-teman jangan lupa klik, kakak tunggu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, kakak anggap udah semuanya ya. Konten kali ini kakak mau ngebahas tentang psikotes, dimana teman-teman banyak yang request, kak minta tolong dong kak tipsnya dan triknya untuk psikotes itu. Oke, di sini kakak bakal jelasin psikotesnya kayak gimana ya. Tapi karena psikotes itu panjang dan banyak, mungkin kakak bakal bikin beberapa bagian aja dulu ya. Untuk konten kali ini kakak bakal ngejelasin terkait menggambar pohon dulu ya teman-teman. Oke. Tips yang pertama, untuk teman-teman, jika sudah diberikan kertas atau apapun itu, jangan sekali-kali teman untuk mengotori kertas tersebut. Oke. Dan jangan teman-teman merusaknya, karena itu menjadi nilai juga, mulai dari kedisiplinan dan apapun itu. Jadi jangan sampai lecek dan kotor ya teman-teman ya. Tips yang kedua, gambarlah pohon yang berkayu ya teman-teman. Bahkan kalian harus menggambar pohon yang lengkap, di mana pohon tersebut ada batangnya, ada daunnya, ada juga mungkin buahnya, dan batang-batang atau akar-akar kecil lain itu harus detail. Jadi harus lengkap ya teman-teman, jangan sampai tidak. Itu tips yang kedua tadi ya. Oke. Yang ketiga, untuk teman-teman yang sudah menggambar pohon tersebut, jangan lupa untuk menulis gambar apa yang kalian buat dan jenis pohon apa yang kalian buat. Oke teman-teman. Juga kalian harus memberikan nama kalian di kertas tersebut. Oke. Tips yang selanjutnya, untuk teman-teman disarankan untuk menggambar itu posisinya berada di tengah-tengah kertas yang dibagikan. Jangan kalian menggambar di samping, jangan kalian menggambar di samping kanannya, atau kalian menggambar terlalu di atas dan kalian menggambar tidak jelas gitu arahnya gitu kan. Jadi saran kakak, kalian menggambar di tengah-tengah ya teman-teman, karena itu supaya simetris, penilaiannya supaya bagus. Itu tips yang keempat, gambarlah pohon yang proporsional ya teman-teman. Jangan kalian menggambar pohonnya kekecilan atau pohonnya kegedean, itu jangan, karena nggak bagus dan nggak baik juga dilihatnya kan kayak gitu. Jadi kalian harus bikin pohon yang profesional ya, itu penting juga buat teman-teman. Nah, untuk tips selanjutnya, gambarlah akar yang kuat menancap ke bawah ya teman-teman, karena itu menandakan kalian itu menjadi orang yang kuat dan hebat gitu, dengan menunjukkan akar yang terbentang lebar dan kuat di bawah tanah. Oke ya. Nah, informasi yang penting selanjutnya, jangan menggambar dengan pensil yang diarsir gitu loh teman-teman. Itu jangan ya. Kalian harus menggambar ya benar-benar dengan sekali gambar gitu, konsisten. Jangan kalian arsir-arsir. Dan yang terpenting lagi, teman-teman jangan banyak menghapus. Kalau bisa jangan menghapus gambar kalian. Kalau udah gitu aja, nggak apa-apa, karena untuk menghapus itu bisa mengurangi nilai teman-teman semuanya. Oke, mungkin tipsnya udah selesai, tapi untuk teman-teman semua kakak bakal ngasih gambarannya. Contohnya seperti ini loh teman-teman. Ini adalah latihan untuk menggambar pohon. Ketika latihan, kita bisa memulai dengan melipat kertas menjadi 2 untuk menemukan titik simetris dari kertas.
Tapi ketika tes, jangan sampai kalian melipat kertas karena itu akan mengurangi nilai kerapiannya. Kedua, gambar titik untuk menentukan titik tengah dari pohon, di bawah untuk akar, di samping kanan dan kiri untuk batang. Kita mulai dengan menggambar batangnya. Untuk menggambar batang, selanjutnya adalah menggambar batang. Batang harus ada ke kanan, ke kiri, depan, dan belakang. Ini yang ke kanan, ini yang ke kiri, lalu agak naik, ini yang ke depan, dan ini yang di belakang. Lanjutkan sampai ke bagian atas pohon. Ingat bahwa menggambar pohon ini terus meruncing ke atas atau mengecil. Begini. Setelah selesai menggambar dahannya, setelah selesai menggambar batang, maka gambarlah ranting. Gini, gambar ranting dari masing-masing dahan. Maaf ini Mbak ya. Setelah selesai menggambar ranting, lalu gambarlah daun. Gambar daun bisa dimulai dari mana saja. Ingat, menggambar daun haruslah yang bergelombang. Apa gunanya titik yang kita gambar di awal? Hal ini untuk menentukan sampai batas mana besar daun yang kita gambar. Seperti di sini, lalu saya menentukan di sini adalah batas paling luar dari daun. Di sini, di sini, di sini, di sini, sini, di sini, sini, lalu di sini, 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 dan di sini. Lalu mulai untuk menggambar daun di bagian belakang. Hal ini untuk menambah kesimetrisan dari sebuah pohon. Hal ini bebas saja. Lalu setelah selesai menggambar daun, kita gambar akar. Sampai batas ini menggambar pohon telah selesai. Dan selamat mencoba.